Garuda Calling bikin heboh media ASEAN. Elkan Bagot bikin heboh fans timnas Indonesia sampai ngomong gini, ada apa? Media Vietnam, The Tau 247 memuji kecerdikan Patrick Kluivert dalam meramu skuad timnas Indonesia. PSSI baru saja memanggil 27 pemain untuk timnas Indonesia tampil di agenda FIFA Matchday 2025. Dalam laga ini, timnas Indonesia akan menjamu Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Pada pertandingan ini, Patrick Kluivert memang merombak skuad karena bersamaan dengan penampilan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23. The Tau 247 melaporkan bahwa pemanggilan ini cerdik mengingat timnas Indonesia menggunakan 2 laga uji coba sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan kesempatan Patrick Kluivert untuk meninjau skuad, menguji taktik dan mengevaluasi performa pada pemain sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Perombakan lain turut dilakukan karena beberapa pemain mengalami cedera, sebut saja Oli Romeni dan Martin Paes yang sudah mengalami cedera di klubnya masing-masing Oxford United dan FC Dallas. Patrick Kluivert turut dipuji atas keputusannya untuk memanggil Kapten Persib Bandung, Mark Klok, dan Ramadan Sananta yang bersinar di klub barunya DPM FC. Kembalinya para pemain ini menjanjikan dengan tambahan kekuatan dan pengalaman bagi skuad, terutama pada momen krusial, puji The Tau 247. Walaupun negaranya telah lama memupuskan harapannya untuk tampil di Piala Dunia, namun The Tau 247 tetap memberikan dukungan pada timnas Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan dari ASEAN. Bermodalkan pengalaman dan talenta muda yang mumpuni, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil impresif di laga uji coba September nanti, sekaligus mempersiapkan diri dengan baik jelang laga krusial sesungguhnya. Tutup laporan The Tau 247. Sementara itu, heboh fans timnas Indonesia mencurigai Elkan Bagot masuk daftar hitam usai tak dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday September. Ya, ada satu nama yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bergabung, yaitu back Ipswich Town Elkan Bagot. Ini merupakan kali ketiga Elkan Bagot tidak bergabung dengan timnas Indonesia, padahal kondisinya sedang fit. Jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan juga Bahrain, dia sebetulnya sempat dipanggil. Namun bek berusia 22 tahun ini menolak panggilan tersebut karena ingin fokus mendapatkan tempat di klubnya kala itu Blackpool FC. Saya sudah berbicara dengannya sebelum pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Dia mengungkapkan ketakutannya kehilangan posisi di klub tempatnya bermain, ujar Patrick Kluivert pada 27 Mei lalu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak dipanggil. Sekarang ada pemain lain di posisinya yang tampil baik dan mampu menunjukkan kemampuan mereka, jelas Kluivert. Saat melawan China dan Jepang pun, Elkan Bagot lagi-lagi tidak mendapatkan panggilan meski kompetisi di Eropa sudah tuntas. Kini namanya lagi-lagi tidak ada dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Situasi ini membuat banyak fans timnas Indonesia menduga Elkan Bagot masuk dalam daftar hitam usai sempat menolak panggilan Patrick Kluivert. Fix Elkan di blacklist Erik, tulis akun X @albidin_sfl. Masih muda banget dia. Kalau dipanggil timnas juga belum tentu main karena saingannya berat. Mungkin masih di bawah Jay, Rido, Miss, Hubner dari Elkan. Jadi dipahami kenapa dia milih klub dan nggak panggil atau nolak panggilan, tulis akun X Diva TV. Ada pula akun dari Mairahan Versa. Elkan nggak ada lagi bahkan di pertandingan FIFA Matchday doang. Fix Elkan di blacklist gara-gara gagal ke Olimpiade, tulis akun dari @rizky_dan88. Elkan Bagot apa udah pindah kewarganegaraan ya? Kata akun X Riyani AI. Sementara itu, nama penyerang FC Utrecht Miliano Jonathans dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025 melawan Kuwait dan Lebanon. Absennya pemain berusia 21 tahun ini disebabkan oleh proses naturalisasinya yang hingga kini belum rampung.
meskipun PSSI telah berupaya keras untuk mempercepatnya. Padahal PSSI telah bergerak cepat dengan menyerahkan berkas naturalisasi sang pemain kepada Menpora Dito Aryo Tejo pada pekan lalu. Proyeksi utamanya memang untuk memperkuat skuad Garuda di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Meskipun target utamanya adalah laga Oktober, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sempat mengungkapkan harapan besar agar proses ini bisa dipercepat. Tujuannya agar mantan pemain Vitesse Arnhem itu bisa lebih dulu beradaptasi dengan skuad asuhan Patrick Kluivert pada laga uji coba bulan ini. Kata Erick Thohir beberapa lalu, kita sedang mengejar proses Miliano secepatnya untuk memperkuat tim nasional di September ini. Pada laga uji coba, kita lagi coba mati-matian melakukan percepatan. Jangan sampai dia baru main Oktober. Dengan absennya nama Miliano Jonathans dari daftar awal, harapan kini tertumpu pada kemungkinan adanya pemanggilan susulan jika proses naturalisasinya tuntas dalam waktu dekat. Dan jika itu terjadi, ia akan menambah daya gedor lini serang yang saat ini diisi oleh Stefano Lillipelli, Egy Maulana Fikri, Eliano Reinders, Ramadan Sananta, dan Ragnar Uratmangun. Lantas muncul pertanyaan lain, apakah Jonathans akan dialihkan ke Timnas Indonesia U23 yang juga berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 hingga 9 September? Opsi ini dinilai sangat kecil kemungkinannya. Miliano Jonathans diproyeksikan penuh untuk tim senior. Sementara pelatih Timnas U23 Grauw van den Boeck disinyalir hanya akan meminjam Rafael Strijk untuk memperkuat Garuda Muda. Indonesia kini tengah mempersiapkan diri menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober mendatang di Arab Saudi. Timnas tergabung di grup bersama Arab Saudi dan Irak dengan hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan dominasi pemain keturunan dan pengaruh besar dari staf pelatih asal Belanda, Timnas Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan baru di kawasan. Di bawah arahan Patrick Kluivert serta dukungan dari sosok-sosok seperti Alex Pastoor, Dani Lanza, Jordi Cruijff, hingga Grauw van den Boeck, atmosfer Eropa makin kental terasa dalam tubuh Garuda.